Nah, tentang Maulid Nabi, Mas Fredo, sering ada pertanyaan ya yang dari teman-teman banyak banget ya. beredar di masyarakat itu adalah bagaimana sih kita menyikapi Maulid Nabi ini? Kira-kira itu kok kayaknya nggak pernah ada dilakukan di zaman Rasulullah sendiri, di sahabat kan nggak pernah kita lihat Rasulullah ulang bikin tahun maulidan gitu ya. Cara maulidan kan nggak pernah itu, Ustaz. Nah itu kira-kira iya. bagaimana, Ustaz? Sebenarnya Rasulullah bikin perayaan dalam tanda kutip ulang tahun dengan ketaatan, Masya Allah. tapi ulang tahunnya bukan setiap tahun, Tapi setiap pekan. oh, Dengan cara puasa. apa? Puasa. Oh, gitu ya. Nah, Rasulullah ketika ditanya kenapa puasa Senin Kamis, karena puasa Senin itu adalah hari kelahiranku, sementara Kamis adalah hari di mana amal-amalku diangkat ke hadapan Allah, dipersembahkan ke hadapan Allah. Maka aku suka jika ketika aku sedang amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Masya Allah. Nah, tapi memang isu seputar apakah memperingati Maulid Nabi itu bid'ah sehingga kemudian dolalah, sehingga kemudian finar, ataukah memperingati Maulid Nabi itu sesuatu yang hasanah sehingga kemudian kita mendapatkan pahala kebaikan darinya itu kayaknya terulang setiap tahun, selalu ramai jadi pembahasan. Kadang logikanya gini, Ustaz, wah zaman Nabi nggak ada Berarti bid'ah. Zaman sahabat nggak ada bid'ah. Bid'ah, Dan jadi zaman tabi'in nggak ada bid'ah. Iya. Nah itu gimana sebenarnya penjelasannya gimana? Ya, memang bid'ah dalam arti bahasa. Kata bid'ah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya inovasi. Jadi yang disebut bid'ah itu justru kemudian harus ada di dalam ilmu apa namanya? Ilmu teknik ya. Teknik ya. Mekanika, dalam teknologi, dalam berbagai bidang itu harus ada kreativitas gitu ya, bid'ah. Karena bid'ah itu artinya innovation. Kalau sunnah itu artinya tradition. Jadi, nah bagaimana dulu para ulama memenai yang disebut sebagai bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara-perkara baru, inovasi di dalam agama yang kemudian memang perkara-perkara ini tidak boleh ditambah karena sudah sempurna. Yaitu misalnya dalam soal ibadah, dalam soal akidah, itu nggak boleh ditambahi. Akidah kita tetap tidak berubah bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh ditambahi wa anna Alfredo waliullah misalnya gitu ya. Waduh, jadi syahadat kok ditambahi asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus ditambahi wa anna Alfredo waliullah, bahwa Alfredo itu wali. Itu namanya bid'ah. Itu bid'ah yang sangat besar yang dahulu sangat ditentang oleh para ulama, penambahan perkara dalam soal akidah. Maka dulu ada bid'ah dalam soal akidah itu bid'ahnya Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi kata dia Allah itu maha mutlak, kalau dikasih sifat membatasi kemutlakannya. Sok filosofis ya. Tetapi itu nggak boleh. Itu akan menjadi bid'ah karena Allah sendiri mensifati dirinya di dalam Quran, di dalam hadis. Kita tahu ada sifat-sifat Allah, bahkan ada Asmaul Husna yang menunjukkan sifat Allah. Ya nggak boleh dong. Kemudian kita bilang Allah itu nggak usah dikasih nama, Allah itu nggak usah kasih sifat, karena memberi nama dan memberi sifat akan membatasi keagungannya. Sok-sokan bijak, padahal itu nggak bisa kayak begitu itu, gitu ya. Itu namanya Jahmiyah yang kemudian juga disebut kaum Mu'attilah ya, kemudian mentaktil, menghilangkan sifat-sifat Allah. Ada kaum yang disebut dalam bid'ah dalam akidah itu mereka adalah orang-orang yang menghina sahabat-sahabat Nabi. Padahal kita diwajibkan untuk mencintai mereka karena Allah ridho kepada mereka. Itu juga bid'ah gitu ya. Kemudian ada yang justru karena terlalu mencintai sahabat juga membenci ahli bait Nabi, lebih parah lagi gitu ya. Ada yang sampai seperti ada itu, Syiah, di kebalikannya ada orang-orang yang kemudian disebut nawasib atau pembenci para keluarga Nabi SAW. Itu juga ada. Ada yang dalam bidang takdir. Nah, di sisi satu Jabariyah itu yang ya kita cuman wayang, dari Allah semuanya gitu ya? dari Allah. Jadi kalau kita bermaksiat ya bukan salah kita, kan itu sudah takdir gitu. Wah, itu Jabariyah gitu ya. Ini agak berat nih. Ya, di sisi lain ada orang yang disebut sebagai Qadariyah. Qadariyah itu ya Allah tuh cuma menciptakan, habis itu terserah kita, nasib kita di tangan kita sendiri. Nah, semuanya karena usaha ya. Semuanya karena usaha. Nah, ini juga keliru. Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana? Di tengah-tengah. Jadi kita kemudian yakin bahwa Allah menakdirkan untuk kita dan kita harus berprasangka baik kepada takdir itu dan kita
mengikhtiarkan yang baik, memperjuangkan yang terbaik, memilih yang terbaik, berdoa mohon yang terbaik gitu. Berarti termasuk soal maulid. Nah, ya? maka kemudian ini kita perlu bahas apakah bid'ah di dalam maulid ini termasuk bid'ah-bid'ah besar yang kemudian diperingatkan dulu, ataukah kemudian ini adalah perkara yang kemudian menjadi ikhtilaf bainal ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu memberikan penjelasan yang menarik. Begini, bagaimana, Ustaz? para Nabi SAW sendiri, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama salafus saleh itu tidak membutuhkan maulid Nabi diperingati. Kenapa? Karena Nabi SAW hidup di dalam hati mereka. Sahabat Nabi SAW, kemudian juga para tabi'in, para atba'ut tabi'in itu tidak memerlukan peringatan maulid Nabi karena Nabi SAW hidup di dalam hati mereka, mereka mengamalkan sunnahnya, akrab, mereka melihat sahabat-sahabat yang lain juga masih mengamalkan sunnah Rasulullah dengan begitu dekat zaman dengan Nabi SAW, hingga ya buat apa memperingati maulid Nabi? Karena kemudian mereka begitu dekat, begitu akrab, begitu mesra. Buat apa yang tahunan, sementara mereka bukan hanya setiap hari, tapi setiap detik hidup bersama Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi persoalan di masa abad pertengahan Islam. Oleh karena itu, kemudian misalnya di masa Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki, kenapa beliau meminta Ibnu Asakir untuk menulis sirah Nabi SAW secara lengkap, kemudian dibacakan pada hari Maulidin Nabi SAW, karena orang sudah jauh nggak kenal Rasulullah. Ya, jangan dibayangkan kayak sekarang kita ke toko buku bisa langsung dapat buku sirah. Zaman itu gimana aksesnya gitu. Jadi orang kenal Rasulullah ya dari majelis taklim kalau mereka mau datang gitu ya. Dari para masyayikh yang mengajar, dari para guru yang meriwayatkan tentang hadis-hadis Nabi SAW dan biografi beliau. Tetapi kan itu sesuatu yang sangat terbatas gitu ya, sehingga kemudian ketika melihat bahwa masyarakat ini sudah sangat jauh dari kenal kepada Nabi SAW, ya mungkin ada yang menceritakan bahwa permulaan ikhtifal Maulid Nabi itu, perayaan Maulid Nabi itu diselenggarakan oleh orang Syiah Rafidah, tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah kemudian mengambil alih untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang baik, yaitu dengan menjadikan Maulidin Nabi SAW ini kesempatan untuk mengenalkan Rasulullah lebih dekat, membacakan sirahnya. Ya, kalau yang Syiah Rafidah memang isinya kemudian pesta-pesta nggak jelas ya, ada minuman khamr bahkan gitu ya di dalam maulid, kemudian ada berbagai kemungkaran, ada meratap-ratap, ada berbagai hal yang kemudian melanggar syariat. Nah, maka oleh para Sultan Ahlus Sunnah ini, nanti paling populer adalah Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menjadikan ini momentum untuk mengenalkan Rasulullah betul-betul dengan peringatan Maulid ini, dibacakan sirah Nabi SAW, diakrabkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diadakan kajian gitu ya. Ya, karena kalau kita kemudian membahas hakikat berikutnya, ada ulama yang sangat keras membela betapa pentingnya perayaan Maulid Nabi SAW itu. Di antaranya Imam Asyuti, dan beliau juga mengutip Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalilnya apa? Dalilnya begini, jadi Rasulullah SAW itu satu hari bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ketika lihat orang-orang Yahudi ternyata puasa. Tanggal berapa? 10 Muharram. Kenapa kalian puasa? Karena ini hari Asyura. Nabi Musa itu ya tadi? Hari Asyura itu apa? Mereka mengatakan ini hari kemenangan Musa atas Fir'aun, diselamatkannya Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Lalu kami mempuasainya untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah ya dengan ketaatan, yaitu dalam bentuk puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Yaitu bahwa kami yang meneruskan tauhidnya, risalahnya gitu ya. Sehingga Nabi mengatakan kami akan mulai tahun depan puasa juga seperti kalian puasa, karena kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Jadi memperingati kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun itu dilakukan Rasulullah dengan melakukan ketaatan, yaitu berpuasa. Kata Imam Asyuti, nah kalau untuk hal yang seperti itu, yaitu kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun yang rahmat Allah diturunkan pada saat itu dengan Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah, itu nikmat yang besar. Nabi memperingati dengan berpuasa, apalagi nikmat besar berupa kelahiran Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau
yang kemenangan Nabi Musa yang merupakan rahmat Allah, ya yaitu rahmat Allah yang besar, tapi levelnya kalau dibandingkan dengan kelahiran Rasulullah yang rahmatan lil alamin, lebih gede lagi. Tentu ini lebih gede lagi. Maka di situ kata Imam Asyuti berlaku kias aulawi. Kias aulawi itu ya ada hal yang lebih utama untuk dilakukan. Nah, kalau itu saja Rasulullah peringati dengan berpuasa, tentu juga ini adalah Maulidin Nabi SAW adalah satu nikmat yang jauh lebih besar untuk kita sebagai orang beriman menghidup-hidupkannya, mensyukurinya, mengenangnya. Karena ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi penjelasannya beliau begitu. Sama Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berpendapat demikian. Kemudian Imam Asyuti menambahkan satu hal yang menarik lagi. Abu Lahab itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itu menyelenggarakan satu perjamuan, undang orang, aku punya keponakan baru. Senang sekali dia dengan kelahiran keponakannya ini karena dia baru sedih di kehilangan adiknya ya, Abdullah, ayahanda Rasulullah. Kemudian kok anaknya lahir, saking senangnya dia undang semua orang untuk makan-makan di rumahnya. Padahal itu Abu Lahab ya. Abu Lahab. Ya, pada saat itu Abu Lahab ini ya adalah anggota keluarga Abdul Muthalib yang baik gitu. Baik, ya. Kemudian dia berikan itu kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, dia kasih makanan macam-macam. Nah, ternyata ada riwayat menyebutkan begini, dan ini sahih kata Imam Asyuti, yaitu bahwasanya sesungguhnya kegembiraan, rasa syukur Abu Lahab ketika aku lahir itu membuat dia diringankan siksaannya di neraka pada setiap hari kelahiranku. Jadi Abu Lahab itu yang vonisnya masuk neraka itu nggak main-main karena by name di dalam Quran. Ya, di surat Al-Lahab ya. Jadi kan ada orang yang divonis masuk neraka tapi hanya dengan ciri-ciri, tidak disebut nama. Ada orang yang divonis neraka karena kemudian perbuatan-perbuatan tertentu, dan itu tidak ta'yin kan, tidak disebut namanya. Lah Abu Lahab itu disebut namanya. itu nggak mungkin berubah gitu ya, bahwa dia itu ahli neraka, gitu ya. Ahli neraka yang sangat dedengkot, dan dia abadi di neraka bahkan sama istrinya. Nah itu gitu ya, Abu Lahab itu ternyata mendapatkan manfaat dari kebahagiaannya ketika Rasulullah lahir. Masya Allah. Setiap hari lahirku diringankan siksa baginya. Abu Lahab aja dapat manfaat itu ya, dapat manfaat gitu ya. Kata Imam Suyuti, kalau orang kafir saja yang masuk neraka selama-lamanya itu mendapatkan manfaat dari rasa syukur dan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW, maka bagaimana kita orang beriman, gitu ya? Orang beriman lebih berhak daripada Abu Lahab untuk mendapatkan manfaat dengan bersyukur dan bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian saya kembali ke apa yang disampaikan oleh Syekh Qurtubi tadi. Ya sekarang sudah tidak ada saat ya lagi untuk berdebat ya ini perlu enggak memperingati Maulid Nabi. Yang merasa enggak perlu karena setiap hari sudah sangat akrab dengan Rasulullah, ya enggak usah. Tetapi kalau yang kemudian dia merasa perlu momentum untuk menyisihkan waktu secara khusus mengenang Rasulullah SAW, kelahirannya yang sangat besar, yang sangat agung, nikmat Allah yang luar biasa, yang akan menjadi rahmat bagi semesta alam, yang dengan Rasulullah itu kita akan dibawa dari alam kegelapan jahiliyah menuju kepada alam Islamiyah yang penuh cahaya. Why not? Ini saatnya kita momentum. Ayo yang punya buku sirah udah berapa lama nggak dibaca ulang? Atau jangan-jangan cuma dibeli, belum dibaca sama sekali, dibiarkan berdebu di di lemari kita. Ayo sekarang saatnya mengenali Rasulullah. Udah kenal belum seperti apa Rasulullah? Siapa saja nama istri beliau? Ayo hafal nggak Mas Frido? Nama istri-istri Nabi, kemudian nama putri-putri Nabi, nama menantu-menantu Nabi, ya gitu kan? PR nama ini ya. Anak-anak dari putra-putri Nabi, cucu-cucu gitu ya. Kita apakah sudah akrab, sudah kenal? Terus makanan kesukaan Rasulullah, tahu enggak gitu ya? Napit ya. Kemudian minuman kesukaan Rasulullah, baju kesukaan Rasulullah, warna kesukaan Rasulullah, seperti apa gaya rambut Rasulullah, seperti apa perawakannya Rasulullah, seperti apa sandalnya, seperti apa pakaiannya, seperti apa tongkatnya, seperti apa pedangnya, seperti apa cara jalannya, seperti apa cara bicaranya, seperti apa cara senyumnya. Kita sudah kenal belum gitu ya? Nah, ini waktunya untuk itu. Sekaligus adalah inti dari peringatan Maulid Nabi SAW itu menurut para ulama adalah satu,
memperbarui komitmen atau menguatkan komitmen untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk ittiba kepada Nabi SAW. Merasa agak jauh kita tarik lagi. Ini saatnya, ini momentum. Jadi menurut saya, ini buat syiar gitu, insya Allah aman ya Tad? Aman, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak menyelenggarakan satu ibadah khusus, perbuatan baru yang tidak dicontohkan. Misalnya dalam rangka Maulid Nabi, saya akan duduk bersila menghadap Ka'bah, mengheningkan cipta selama 1 jam. Nah itu nggak boleh gitu. Itu bid'ah yang dolalah yang seperti itu. Tetapi bikin taklim untuk lebih mengenal Rasulullah SAW, bikin kajian, baca sirah gitu ya. Kemudian baca sholawat banyak-banyak hari ini, mumpung ini hari Maulidin Nabi SAW. Kita sholawat 1 kali saja, Rasulullah SAW balas 10 kali. Ini kesempatan untuk memperbanyak, misalnya gitu. Why not? Tidak ada masalah dengan itu. Jadi Abu Lahab aja bahagia ya, Abu Lahab saja dapat manfaat dari kebahagiaannya, kesyukuran atas kelahiran Nabi, masa kita enggak gitu ya. Terus tadi Rasulullah saja berbahagia dan mengisi ketaatan hari di mana Nabi Musa dimenangkan atas Fir'aun. Masa kita hari kelahiran Rasulullah yang lebih besar nikmatnya dari sekedar kemenangan atas Fir'aun, kok kita nggak mensyukuri dan nggak berbahagia? Itu sungguh tentu saja sesuatu yang aneh. Masa sih ada mukmin nggak berbahagia ingat kelahirannya Rasulullah SAW? Itu sangat aneh. Jadi itu catatan kita. Jadi mulai tahun depan please deh, jangan ada tweet polemik war ya, polemik macam-macam soal gimana sih peringatan Maulid Nabi SAW. Ya memperingati bagi yang memerlukan, merasa memerlukan untuk memperingati, why not? Kalau ada yang merasa saya tuh setiap hari sudah hidup bersama Rasulullah gitu ya, setiap detik saya mengamalkan sunnah Rasulullah, ya memang nggak perlu buat orang-orang seperti yang demikian. Tapi bagi orang-orang yang jauh, coba teman-teman kita yang nggak pernah ikut kajian sirah, nggak dapat akses, nggak punya buku gitu ya, kesempatan-kesempatan seperti ini adalah untuk kemudian mengenal Rasulullah lebih dekat. Maulid juga hari libur ya. Karena kalau kenal maka cinta, kalau cinta maka insya Allah ittiba gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena yang paling penting adalah supaya kalau kita itu mengikuti Rasulullah, kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencintai Rasulullah, membela Rasulullah itu bagian yang penting dari keimanan kita, tanda keimanan kita. Ada orang yang mengaku mukmin, mengaku muslim, tetapi kemudian hatinya tidak tersengat ketika Rasulullah dicaci maki. Hatinya tidak tersengat ketika Rasulullah dilecehkan. Hatinya tidak tersengat ketika misalnya ada majalah gambar karikatur gitu ya. Gambar karikatur, lagi panas, gambarnya Rasulullah SAW itu digambarkan sebagai kartun yang mukanya jelek, bajunya baju kayak ya. Nah, kemudian pakai ikat kepala yang itu ada bomnya. Gimana nggak marah coba kita sebagai orang mukmin gitu ya. Jadi kasus kebebasan ekspresi